Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Darmawan dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2022 dengan NIM 2209116087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu FCFS atau First Come First Serve yang biasa kita kenal dengan FIFO atau First In First Out, yang dimana program yang pertama kali masuk akan yang pertama kali dieksekusi. Kemudian saya akan membahas tentang SJF atau Sorted Job First, yang biasa kita kenal dengan kalau ada program yang memiliki delay time atau kinerja yang paling sedikit, maka program tersebut yang akan dieksekusi duluan. Kemudian yang ketiga saya akan membahas tentang apa itu deadlock. Pertama-tama kita akan masuk ke CPU simulator untuk mengimplementasikan program-program yang akan kita bahas. Pada CPU simulator, kita akan mengklik compiler pada bagian di sini. Kita klik compiler, kemudian masuk di bagian compiler, kita akan mengetik program yang ingin kita jalankan. Di sini saya akan menggunakan program loop sederhana melalui notepad pada bagian sini. Bisa diikutin pada bagian ini untuk bagian FCFS dan SJF, kemudian untuk deadlock ada bagian di bawah sini. Pertama-tama kita akan menggunakan untuk program loop sederhana untuk bagian FCFS dan SJF. Kita paste di sini. Ini adalah codingan atau bahasa yang ingin kita gunakan untuk menjalankan FCFS dan SJF. Ketika sudah diketik di sini, kemudian kita pilih ke compile. Kemudian kita pilih compile di bagian sini. Jika sudah berhasil di compile, maka di compiler progressnya akan bertulisan seperti ini dan tidak ada tanda merah yang menandakan error. Kemudian kita load in memory. Kode successful load in memory, yang artinya kode tersebut berhasil di load ke dalam memori. Bisa dilihat di sini ya. Loop sederhana berada pada program list di sini. Kemudian untuk menjalankan program FCFS, kita masuk ke bagian OS. Di sini kita pilih yang paling atas ini, First Come First Serve atau FCFS. Kemudian kita masukkan program loop sederhana kita pada bagian program list. Kita klik program kita yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita priority-nya kita jadikan 1, kemudian create new process. Jika sudah, kita teruskan sampai hingga proses name 5, priority 5. Kita create new process. 3 lagi, 4 lagi, 5. Jika sudah masuk semua, maka bisa dilihat di sini priority-nya bersusunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga dengan program name-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh ya, untuk CPU speed di sini kita jadikan number 1 atau kita bisa seret ke bagian atasnya. Kemudian kita klik start untuk melihat apakah program ini berhasil atau tidak. Kita tunggu hingga program ini berjalan. Ya, jika sudah, kita masuk ke bagian views, kemudian kita klik view log untuk melihat apakah program ini berhasil menjalankan program yang nomor 1 terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini P1 adalah program yang kita masukkan pertama kali dan program yang pertama kali dieksekusi. Dan ini menandakan bahwa program FCFS berhasil karena yang dieksekusi adalah program yang pertama kali masuk, kemudian yang kedua kali masuk, ketiga kali masuk, dan seterusnya.
Oke, mungkin itu dari FCFS atau first come first serve, yang dimana sebuah program yang masuk duluan maka akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke sorted job first. Pada sorted job first ini kita menggunakan coding yang sama pada first come first serve, yaitu loop sederhana. Jangan lupa untuk sorted job first kita mengklik yang di sini sorted job first, kemudian kita klik loop sederhana, proses name-nya kita jadikan 1, P1, priority-nya kita jadikan 1, dan ini arrival delay-nya ini kita centang, dan kita ticksnya ini kita jadikan secs, SECS. Kemudian arrival delay-nya kita balik dari 5 hingga 1. Begitu seterusnya hingga 5 program. Kemudian kita klik new process. Nah, untuk program SJF maka dia akan memasuki tabel di bagian warna pink di sini, bukan yang di bagian biru seperti FCFS tadi. Kemudian kita masukkan lagi nomor 2, dia prosesnya 4. Kita create new process hingga ke-5. Priority 5, arrival delay-nya nomor 1. Kemudian kita klik new process. Bisa dilihat di sini program sudah masuk semua, yaitu program untuk SJF. Pada program nomor 1 yaitu P1 memiliki delay time lebih besar dibanding yang lainnya. Di sini kita akan melihat yaitu dengan mengklik start dan kita tunggu untuk program ini dieksekusi. Jika sudah, kita klik ke views, kemudian kita view log seperti tadi. Kita cari yang dimana SJF itu tereksekusi terdahulu. Di bagian bisa dilihat bahwa di sini P5 yang memiliki delay time lebih kecil dibanding yang P4, 3, 2, dan 1, maka akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan di sini P5 move ready running CPU terminate normally. P5 yang memiliki delay time lebih kecil akan tereksekusi duluan. Itulah mengapa dinamakan dengan sorted job first, atau yang memiliki kerja lebih sedikit akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan ini kita berhasil melakukan sorted job first. Kemudian kita masuk ke deadlock. Pada deadlock kita akan mengompil file baru karena codingan untuk deadlock dan SJF sangat berbeda. Untuk deadlock
kita menggunakan program yang ada di notepad sini. Nah, paste. Ini adalah program yang akan kita gunakan untuk deadlock. Program P1 kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita compile. Jika berhasil, maka akan memunculkan generation complete seperti di bawah sini. Kemudian kita load in memory. Kode successfully load in memory. Kemudian untuk deadlock kita akan memasukkan manual codingan ini ke dalam CPU simulator hingga P5. Kita klik compiler lagi. Kita ganti di sini untuk P2. Di sininya 2. Resource yang keduanya P3. Kemudian kita compile. Kita load in memory. Begitu seterusnya hingga P5. P3. 4. 5. Oh salah, sini 3, sorry, ini 4. Kita compile, kita load in memory. Sudah, lagi sampai 5, P4, 4, 5. Kita compile, kita load in memory. Untuk yang kelima, di resource yang kedua kita akan kembalikan menjadi 1 seperti ini. Kemudian kita compile, ini kita load in memory. Jika sudah 5 seperti ini, maka kita akan masuk ke OS. Kemudian kita pilih program yang pertama, kita akan masukkan ke dalam sini. Sebelum itu, kita akan memilih round robin pada bagian bawah sini. Kemudian nanti sini kita jadikan 10. Kemudian kita akan memasukkan program name ini satu persatu. Prioritinya hanya 1. Kita tidak memerlukan delete proses. Kemudian kita create new process. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Jika sudah seperti ini, kita akan mensimulasikan deadlock dengan mengklik UOS control dan start. Kita akan menunggu. Jika sudah, kita klik views, kemudian kita view resource. Bisa dilihat di sini, warning process deadlock is detected. Karena bisa terjadi seperti ini karena begitu kita masukin tadi, prioritinya itu semuanya 1, tidak berurutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena itu proses deadlock ini akan terjadi. Sesimpelnya proses deadlock ini terjadi karena memori 1 sedang digunakan dan program kedua memerlukan memori 1 untuk digunakan. Dan terjadilah seperti ini deadlock. Dan apabila kita rilis salah satunya, maka program akan kembali berjalan. Kita rilis untuk R1. Bisa dilihat akan menjadi warna hijau karena kita sudah melepaskan program tersebut. Kemudian diikuti dengan yang 5. Jika sudah hijau seperti ini, maka proses deadlock sudah tidak terjadi lagi. Ya. Mungkin sekian untuk penjelasan FCFS, SJF, dan deadlock dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.